Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Di minggu yang keempat pada sore hari ini kembali kita akan beribadah. Dan sebagaimana biasa setiap minggu yang keempat kita beribadah tidak terlalu liturgis, sehingga kita menyesuaikan dengan tata cara yang biasanya ada. Kita akan memuliakan Tuhan kita pada sore hari ini dalam ibadah. Kita akan dilayani oleh Bapak Evangelis Dani Christopher PhD, dan beliau akan berkhotbah bertemakan dibebaskan untuk hidup bebas, sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan dalam-dalam. Bapak Ibu, mari kita menghampiri hadirat Tuhan, kita berdoa, kita memuji Tuhan dalam ibadah ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan kita dengan pujian, "Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu." Hendak bernyanyi bagimu.
kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, pada sore hari ini kembali kami menghampiri hadirat-Mu. Kami akan merenungkan akan kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Kami mensyukuri setiap penyertaan pertolongan-Mu atas kami di sepanjang hidup kami. Kami mensyukuri karena Engkau telah menebus kami dari segala dosa. Kami boleh dilayakkan, kami boleh dikuduskan, kami boleh dibebaskan dari dosa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, dan kami saat ini ingin beribadah, memuji, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau. Dan kami memperalaskan akan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus dosa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita menyadari bahwa setiap kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Kristus telah berkorban untuk menebus segala dosa kita. Kristus telah menyelamatkan kita. Kita telah disucikan. Karena Allah yang Maha Kudus itu berkenan untuk ditemui oleh kita, umatnya. Tetapi kita terlebih dahulu harus dilayakkan. Kita menyadari bahwa Kristus, Tuhan kita, telah menguduskan kita. Allah Bapa kita yang Maha Kudus itu berkenan untuk kita temui. Mari kita muliakan Tuhan kita, bahwa sungguh Tuhan Allah kita itu Maha Suci. Kita puji Tuhan kita dengan pujian suci, suci, suci. Suci,
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan kita Allah yang Maha Kudus. Dan kita patut bersyukur karena kita telah dilayakkan, dikuduskan, sehingga boleh mengampiri hadirat Tuhan kapan saja. Sejak bait Allah terbelah menjadi dua, setiap umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus diperkenan oleh Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Nya. Sungguh sebuah kasih karunia yang luar biasa buat kita. Kita akan membaca Mazmur secara berbalas-balasan, dan karena ini secara online, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Sambil kita menghayati bahwa oleh karena anugerah Tuhan, kita telah diampuni. Segala dosa yang telah kita akui telah mendapat pengampunan dari Tuhan. Kita menghayati firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 1-14. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Karena kita adalah ciptaannya, dan kita telah ditebusnya, kita telah dibebaskan dari segala dosa. Tentu kita harus hidup terbebas dari segala dosa. Termasuk kita harus bebas dari dendam. Kita harus bebas dari kemarahan. Kita harus mengampuni sesama kita. Marilah kita menyatakan, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita, kita juga mau mengampuni sesama kita yang bersalah pada kita dengan pujian mengampuni. Hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika
mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, diberikan kesempatan untuk kesaksian pujian. You are for
Bapak Ibu, tiba saatnya kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Marilah kita sujud di hadapan hadirat Tuhan. Kita membuka hati kita untuk menerima firman-Nya. Biar firman itu boleh mengubah hati kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk hidup seturut dan kehendak Tuhan. Kita membuka hati kita dengan pujian, "Aku datang dan bersujud." Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku, seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan Jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu, tolong kami supaya mengerti. Tolong kami supaya kami taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dasar firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 15 sampai 18. Saya akan bacakan Roma pasal 6 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana?
apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu ke dalam kebenaran. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jemaat sekalian, permisi tanya, apakah tahu perbedaan antara bebas dan bablas? Kalau bebas itu berarti terlepas dari sesuatu. Seperti kita baru merayakan kemerdekaan, terlepas dari penjajahan. Ya, itu bebas ya. Tapi kalau bablas itu sebenarnya artinya itu kelewatan. Melewati yang sudah menjadi batas. Kelewatan, keterlaluan. Itu namanya bablas. Nah, kadang-kadang di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, itu kita tanpa sadar bukan hidup sebagai orang bebas, tetapi hidup sebagai orang yang bablas. Lah maksudnya apa? Nah, untuk tahu itu kita harus belajar atau membaca dari firman Tuhan yang tadi. Jadi kalau kita lihat tadi, Roma pasal 6 ayat 15, itu dimulai dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini muncul karena Rasul Paulus sedang menjelaskan bahwa umat Tuhan itu diselamatkan bukan karena mereka berbuat baik atau karena mereka menjadi taat, melakukan ritual sehingga mereka selamat. Rasul berkata, enggak demikian. Kalian selamat itu karena anugerah Tuhan, bukan usaha kalian. Nah, karena ada pengajaran seperti ini, maka muncul pemikiran-pemikiran di ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Nah, dalam bahasa kita sekarang tuh kira-kira seperti ini. Lah kan saya sekarang sudah diselamatkan. Yang menjadi tujuan utama saya sudah dapat, yaitu masuk surga. Berarti sekarang mau hidup seperti apa? Terserah dong. Karena toh tidak mempengaruhi surga. Kan katanya Tuhan kasih, saya udah pasti dapat nih. Jadi kan berarti hidup saya tidak mempengaruhi, saya pasti masuk surga nih. Jadi ya terserah saya. Kalaupun nanti saya berdosa, ya kan hari Minggu masih bisa doa pengakuan dosa. Selesai. Jadi nggak usahlah terlalu hidup suci, kudus. Nah, ini pertanyaan atau pemikiran yang muncul. Sehingga Rasul harus ngomong ini. Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Nah, Rasul berkata, sekali-kali tidak. Ini bukan artinya sekali-kali tidak, sekali-kali boleh ya. Ini maksudnya sama sekali nggak boleh punya pemikiran seperti itu. Jadi sama sekali nggak boleh punya pemikiran bahwa karena saya sudah pasti masuk surga, selamat, ya hidup saya selama di dunia terserah saya. Nah, kemudian Rasul memberikan penjelasan kenapa itu salah. Nah, contoh yang dia pakai itu adalah hamba. Zaman dahulu kala, zamannya Rasul Paulus, itu masih banyak yang namanya budak. Jadi kalau misalnya ada keluarga atau masyarakat yang menengah ke atas, yang cukup, berkecukupan, biasanya mereka pasti punya budak di rumah.
Itu mirip-mirip seperti kita punya pekerja atau punya misalnya di rumah itu pembantu rumah tangga. Tetapi bedanya, kalau zaman dulu, seseorang ketika menjadi budak, ia menjadi milik tuannya. Jadi terserah tuannya mau ngapain. Dan budak harus sepenuhnya taat. Jadi nasib budak itu ya tergantung tuannya. Kalau tuannya baik, ya hidupnya baik. Kalau tuannya jahat, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia milik tuannya. Nah, Rasul Paulus kasih contoh ini. Dia bilang ketika kita masih berdosa, itu kita menjadi budak atau hamba dosa. Ya, kalau kita masih berdosa, kita menjadi budak atau hamba dosa. Nggak bisa lari dari sana, dibelenggu oleh dosa. Tetapi ketika kita sudah dibebaskan dari dosa, bukan berarti kita menjadi tuan atas diri kita sendiri. Kan saya sudah bebas nih dari dosa. Iya, sekarang hidup saya terserah saya. Rasul bilang, enggak, bukan begitu. Yang namanya diselamatkan itu artinya diselamatkan dari dosa dan diselamatkan untuk bersekutu dan menyembah Tuhan. Atau diselamatkan untuk berbakti kepada Tuhan. Makanya dipakai gambaran, diselamatkan dari perbudakan dosa, mereka yang selamat itu mereka adalah hamba Tuhan. Hamba kebenaran. Itu sebenarnya sampai sekarang kita sering pakai kata itu, hamba Tuhan. Jadi itu maksudnya, sekarang hidup saya ketika sudah dibebaskan dari dosa, maka hidup saya adalah milik Tuhan. Bukan milik saya sendiri. Kalau misalnya saya berkata hidup saya adalah milik saya sendiri, itu namanya bablas, bukan bebas. Jadi di dalam iman Kristen tidak pernah diajarkan ketika saya dibebaskan dari dosa, maka saya bebas sesuka-suka saya hidup. Tetapi selalu ditekankan, ketika saya sudah dibebaskan dari dosa, maka saya menjadi hamba Tuhan. Saya menjadi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan dan beribadah kepadanya. Itu intinya. Itu hal penting yang harus kita ingat. Jadi ada perbedaan antara bebas dan bablas. Bebas di sini ketika kita dibebaskan berarti bebas yang bertanggung jawab. Jadi nggak asal suka-suka kita. Nah, kalau misalnya kita sudah berpikir, ya terserah saya mau apa, itu namanya sudah bukan bebas lagi. Itu namanya kelewatan. Itu namanya bablas. Itu bukan iman Kristen. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya bisa kita seperti itu? Ya karena yang namanya manusia ya, manusia itu suka atau akan melakukan apa yang menurut dia baik buat dirinya. Apa yang menguntungkan dirinya. Apa yang bikin dia senang. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita ada mendengarkan firman Tuhan, ya kita dengar apa yang kita suka. Misalnya di ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Oh, biasa kalau kita dengar gitu, ya betul, puji Tuhan, gitu ya, hore. Tapi cuma di situ, padahal ada lagi lanjutannya. Dan menjadi hamba kebenaran. Nah, kadang-kadang kita cuma mau terima yang bagian depannya aja. Saya sudah bebas gitu. Tapi bagian belakangnya itu, saya nggak mau. Ya, saya nggak mau, kayaknya, nggak enak gitu. Jadi seperti tadi, misalnya, kita sudah diselamatkan, puji Tuhan. Kita diberkati, mau gitu. Tetapi kalau misalnya ditanya gitu, sisihkan waktu ya untuk doa, untuk saat teduh. Jawabnya apa? Aduh sibuk, aduh susah, aduh nggak ada waktu, aduh nggak bisa. Jadi tiba-tiba muncul banyak alasan untuk nggak bisa melakukan hal itu.
untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau misalnya itu main game, itu misalnya nonton, itu misalnya lihat shopping online, itu misalnya istirahat dan sebagainya, itu kita waktunya banyak. Bahkan bisa sampai tengah malam gitu ya. Apalagi sekarang shopping online itu bagi yang suka ngikutin itu biasanya diskonnya itu malam-malam, tengah malam. Jadi ada orang-orang yang rela sampai malam-malam itu nungguin, tongkrongin itu shopping online supaya dapat diskon. Mau gitu. Rela. Atau ada yang rela ngeliatin tuh media sosial pagi, siang, sore, malam gitu ya. Mau rela tongkrongin. Tapi kalau misalnya diminta doa pribadi saat teduh, itu tiba-tiba semua penyakit keluar. Kenapa? Kita cuma mau yang kita mau gitu, yang kita suka, yang kita anggap menyenangkan buat kita. Itu bukan iman Kristen. Itu namanya bablas. Atau bahasa kitanya itu sebenarnya kurang ajar gitu ya. Udah dikasih anugerah, malah sekarang hidupnya sembarangan. Bagi kita yang seperti itu, maka kita harus evaluasi diri dan harus bertobat. Ya, karena itu bukan hidup bebas secara benar. Itu namanya bablas. Ya, itu namanya bablas. Sama juga dengan ada satu bapak gereja namanya Agustinus. Dia pernah bikin doa seperti ini. Ya. Dia bilang, Tuhan, sucikan hidup saya. Tapi jangan sekarang. Jadi dia tahu dia harus hidup benar nih ya. Tapi dia bilang, tapi jangan sekarang Tuhan. Karena apa? Saya masih mau menikmati hidup saya ini. Tapi Tuhan sucikan saya. Tapi jangan sekarang. Nah, kita kadang-kadang seperti itu gitu. Kita tahu, ya, tapi kita tidak lakukan. Karena kita merasa, itu tadi, kita merasa bahwa yang menjadi tujuan utama kita adalah kita sudah selamat. Kadang-kadang itu kita adalah orang Kristen seperti ini. Orang Kristen itu seperti ini. Itu kayak beli tiket gitu ya. Kita sudah dapat tiketnya, misalnya untuk nonton gitu ya. Kita beli tiket, kita dapat tiketnya, kemudian nontonnya 1 jam lagi nih. 1 jam lagi, jadi ngapain? Ya udah tunggulah. Tunggu suka-suka saya mau ngapain sampai nanti sudah waktunya. Kemudian nanti saya pakai tiketnya untuk nonton. Jadi kita itu tiket, ketika kita sudah diselamatkan tuh, menurut kita kadang-kadang itu kita dapat tiket nih, masuk surga. Tapi masih lama nih, kapan tiketnya itu dipakai? Belum tahu, tapi pokoknya udah dapat, udah terjamin. Itu. Jadi ngapain? Ya udah kita tunggu aja selama di dunia. Di dunia ngapain? Ya terserah kita. Jadi kehidupan kita di dunia, ketika kita menjadi Kristen, itu nggak ada bedanya dengan waktu kita belum percaya. Karena kita salah berpikir, kita pikirnya, yang penting saya sudah dapat tiket masuk surga. Selama saya di dunia apa? Nggak ada hubungannya sama nanti saya di surga. Selama di dunia ya terserah saya, suka-suka saya. Itu bukan cara hidup orang Kristen yang benar. Itu namanya bablas. Bukan bebas. Dari zaman perjanjian lama, umat Tuhan dibebaskan bukan untuk hidup sesuka-sukanya. Misalnya gitu ya, kalau nanti kita pulang baca kitab Keluaran, itu kitab Keluaran itu kita lihat kan orang Israel itu dijajah, diperbudak oleh bangsa Mesir. Kemudian melalui Musa, Tuhan berkata, biarkanlah umatku pergi. Itu berkali-kali dikatakan. Biarkanlah umatku pergi. Maksudnya dibebaskan dari perbudakan. Nah, tapi Tuhan nggak pernah berhenti sampai di sana. Selalu kalimat lengkapnya adalah, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ini selalu berbarengan. Biarkanlah umatku pergi, bebas dari perbudakan, supaya, ada supayanya, mereka beribadah kepadaku. Ini juga sama dengan kita sekarang.
kita dibebaskan dari belenggu dosa supaya, bukan supaya kita bebas hidup sesuka-suka kita, tetapi supaya kita beribadah kepada Tuhan. Kita taat dan menyembah Tuhan. Itu artinya hidup orang Kristen yang sudah dibebaskan. Jadi sekali lagi kiranya ini menjadi refleksi bagi kita. Apakah selama ini hidup kita itu asal-asalan, masih tetap aja minum, masih tetap aja judi, masih tetap aja marah-marah, maki-maki, masih tetap aja curi, masih tetap aja ngomong kasar dan sebagainya? Ataukah kita sudah sadar bahwa ketika kita sudah dibebaskan dari dosa, kita dipanggil untuk taat dan menyembah Tuhan. Kalau kita sadar itu, maka seharusnya kita berhati-hati dengan hidup kita. Karena sekarang kita sadar, sekarang hidup saya untuk Tuhan. Jadi apapun yang saya lakukan, itu harusnya hal yang berkenan kepada Tuhan, hal yang menyenangkan Tuhan, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kalau misalnya itu adalah hal yang bukan memuliakan Tuhan atau malah membuat Allah murka atau sedih, maka saya tidak akan lakukan. Jadi sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa meskipun kita telah dibebaskan, bukan berarti kita hidup bebas semau-mau kita. Sekali lagi, saya bacakan firman Tuhan di ayat 15 dan 18. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kiranya Tuhan terus berbicara kepada kita melalui firman-Nya ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa ketika kami sudah diselamatkan, bukan berarti kami hidup sesuka-suka kami, bablas. Tapi tolong kami menghargai kebebasan yang sudah Tuhan berikan. Tolong kami untuk sungguh-sungguh belajar, taat, menyembah, memuliakan Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami juga mau menyerahkan umat Tuhan, terutama mereka yang sedang sakit ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk mereka yang usia lanjut. Kami mau berdoa untuk Ibu Grace Widya Atmaja, untuk Ibu Darmi, untuk Ibu Noni Rahman, untuk Bapak dan Ibu Jostumiwa, untuk Bapak Iwan Gunawan, untuk Bapak Jerry Ajusman, dan untuk Bapak Simanjuntak. Ya Tuhan, dalam usia mereka yang lanjut, ketika kondisi mereka sudah menurun pun, ada tangan Tuhan yang menuntun mereka, melindungi mereka, menghibur mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita juga kepada mereka di masa-masa usia mereka yang sudah lanjut ini. Dan bahkan mereka pun bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang masih dalam pemulihan kesehatan. Berdoa untuk Ibu Enita Sofia. Berdoa untuk Ibu Oli Suhendro ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, kami adalah orang-orang yang lemah. Kami butuh kekuatan dari Tuhan. Kiranya Allah berbelas kasihan memulihkan kesehatan mereka, menyembuhkan mereka, menguatkan mereka kembali. Kami juga menyerahkan keluarga yang menjaga, biarlah Tuhan yang juga memberikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami saat ini. Meskipun pandemi masih berlangsung sampai saat ini, dan mungkin itu mempengaruhi kami, termasuk usaha kami, ekonomi kami, studi anak-anak kami. Tetapi biarlah dalam kondisi yang demikian pun, Tuhan nyata dalam hidup kami. Biarlah kami mengalami kasih Tuhan dan kuasa Tuhan
di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami hendak mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, setelah kita menerima firman Tuhan, marilah kita meresponinya dengan pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan jemaat di segala abad dan tempat mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan sebagaimana biasa ketika kita ibadah melalui online, persembahan dilakukan melalui transfer ke rekening yang tercantum di layar yang Bapak Ibu dapat lihat. Segenap majelis bersama jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu sekalian. Warta jemaat, pada hari ini firman Tuhan telah dilayani oleh Bapak Evangelis Dani Christopher PhD. Segenap persekutuan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Evangelis Dani Christopher PhD. Kiranya Tuhan memberkati baik pelayanan maupun kehidupan Bapak beserta keluarga. Minggu yang akan datang, minggu yang kelima di bulan Agustus, yaitu 30 Agustus 2020, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Charles Gultom SE-STH, Master of Ministry. Marilah kita dukung dalam doa persiapan beliau dalam menyampaikan firman Tuhan, biar kita boleh diberkati melalui firman Tuhan minggu depan. Mengenai warta dari komisi-komisi, perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini ibadah yang berjalan masih ibadah umum, kemudian juga ibadah pemuda secara online maupun tatap muka jam 3:30, dan ibadah remaja dilakukan secara online pada jam 1:30. Sedangkan komisi-komisi lain belum melakukan ibadah. Kiranya jemaat mendukung dalam doa supaya dalam waktu tidak terlalu lama pandemi berlalu dan kita dapat semuanya beribadah bersama-sama sebagaimana ibadah kategorial yang telah berjalan pada waktu-waktu yang lalu. Kita telah tiba di penghujung daripada ibadah kita pada malam hari ini. Dan marilah kita mengingat kembali firman Tuhan, bahwa kita telah dibebaskan dari segala dosa, agar kita diubah, kita menjadi mulia, kita menjadi tak bercela, agar hidup kita taat dan setia. Marilah kita berjanji di hadapan Tuhan, untuk tidak mempergunakan kebebasan kita untuk hidup berbuat seenaknya, tetapi sungguh-sungguh hidup taat dan setia, dengan pujian, jadikan aku indah. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Datang ya Bapa dalam
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku minta yang kepada-Mu mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, menjadi saksi kasih dan kuasa Kristus di tengah pandemi ini. Oleh karena itu, kami umat-Mu memohon, kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di ibadah pada minggu yang akan datang.